kondisi di luar sedang hujan, jadi saya harus melaporkan di pos pengamanan Bitung di tol Tangerang Merak kilometer 26 yang memang menjadi salah satu titik penyekatan jalan guna mencegah masyarakat untuk keluar wilayah Jabodetabek agar tidak mudik. Terkait soal suasana terkini, pertama soal arus lalu lintas relatif lebih ramai lancar, berbeda jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di jam-jam yang sama, yakni kurang lebih pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, itu memang biasanya ada antrean kendaraan sepanjang kurang lebih sekitar 2 km, karena memang ada ataupun banyak kendaraan yang harus diberhentikan ataupun diperlambat begitu lajunya atas arahan ataupun perintah dari petugas, sehingga bisa dicek ataupun diperiksa begitu apakah memang kendaraan ini benar-benar bukan bertujuan untuk melintas, memang untuk mudik keluar wilayah Jabodetabek. Kalau soal pelanggaran sendiri memang tercatat hampir 100 pelanggaran terjadi per 12 jam hingga saat ini begitu. Rata-rata masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga sisanya adalah angkutan umum. Tapi soal secara spesifiknya seperti apa, kemudian ini sudah 6 hari berjalan, evaluasinya seperti apa, oleh karenanya saya akan mengajak berbincang Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Argo Wiono yang memang sudah berada di samping saya. Pak, selamat siang Pak. Ya, Pertanyaan pertama Pak, soal evaluasi Pak, ini sudah 6 hari berjalan, bagaimana Pak suasananya? Apakah memang meningkat begitu jumlah pelanggarannya dan juga diimbangi dengan penurunan jumlah kendaraan yang melintas di sini atau seperti apa Pak? Ya. Baik, jadi evaluasi selama 6 hari pelaksanaan operasi pengamanan khususnya di Pospam Bitung ini, kita laksanakan kegiatan penyekatan larangan mudik ya. Kemudian evaluasinya sendiri jumlahnya setiap harinya cenderung menurun. Jadi sampai saat ini di hari ke-6 kendaraan yang kita putar balikan kurang lebih ada sekitar 2.400, terdiri dari 1.400 kendaraan pribadi dan 1.000 kendaraan umum, bus maupun travel. Kemudian dari hari pertama contohnya jumlahnya 850, kemudian hari kedua 700, 600, 500, 400, dan kemarin terakhir sekitar 278. Jadi memang cenderung menurun. Ya. Siap Pak, berarti jumlah pelanggar yang melintas di sini itu semakin lama semakin menurun begitu ya Pak ya. Tapi kalau soal ini beredar begitu Pak di media sosial, ada banyak masyarakat yang berfoto ataupun bervideo gitu menyelundupkan diri mereka di truk logistik ataupun angkutan barang gitu Pak untuk bisa tetap keluar. Apakah ada antisipasi khusus begitu Pak untuk bisa meminimalisir orang-orang yang seperti ini begitu Pak? Baik, jadi yang pertama memang fenomena tersebut saat ini banyak terjadi. Kami melaksanakan penyekatan ini yang pertama untuk CB di pagi hari, cara bertindaknya itu melalui visual. Jadi yang kita lakukan selektif prioritas adalah masyarakat yang bekerja. Jadi dari visual itu artinya mereka menggunakan baju karyawan, mereka membawa dokumen perusahaan yang menerangkan bahwa mereka bekerja. Nah, selebihnya kita keluarkan semua. Kemudian yang tadi disampaikan menyelundupkan itu, kita cek-cek truk-truk barang tapi secara random sampling yang memang ada potensi terjadinya penyelundupan orang itu. Contohnya misalnya truk-truk 3/4 yang pakai terpal segitiga atau mungkin yang ada celah-celah. Nah, itu kita selalu cek. Kemudian dari beberapa itu memang ada beberapa yang ditemukan, namun sesuai dengan instruksi kami langsung putar balikan untuk kembali tidak boleh lurus. Demikian. Berarti antisipasi dengan menggunakan random check ya begitu ya Pak ya, terutama untuk truk-truk yang bermuatan 3/4 atau yang cukup besar begitu Pak. Pak, ini kan harusnya posko beroperasi selama 24 jam, tapi karena adanya masa puasa ini Pak, apakah jam operasional berkurang begitu? Jadi jamnya tetap 24 jam, namun untuk petugas yang kami bagi. Jadi kita buat shift selama 12 jam, bergantian dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, lanjut shift barunya jam 8 malam sampai dengan jam 8 pagi. Kekuatan personil sendiri terdiri dari jajaran lalu lintas, kita dibantu oleh dari jajaran Direktorat Samapta dan Direktorat Brimob. Kemudian dari Jasa Marga maupun Disub juga ikut membantu kegiatan di sini. Ya. Pak Argo, terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat terutama untuk tidak mudik Pak di tengah pandemi COVID-19 ini? Jadi mungkin sudah banyak yang menyampaikan bahwa virus corona ini tidak berpindah-pindah, namun kita yang memindahkan. Jadi kami dari kepolisian berharap masyarakat lebih peka dan dapat mematuhi peraturan ini. Di mana saat ini sesuai dengan data yang saya baca terakhir sudah 9.500 dan di Jakarta sendiri sudah
lebih dari 4.000. Jadi betul-betul jangan menyepelekan, warga masyarakat tolong lebih sadar, tidak perlu curi-curian dengan pihak kepolisian karena nantinya yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Itu saja himbauan dari kami. Makasih. Terima kasih Pak Argo, selamat beraktivitas dan bekerja kembali Pak. Ya, itu tadi saudara jumlah pelanggar di titik pemeriksaan ataupun penyekatan jalan di tol tol Tangerang Merak begitu kilometer 26 memang cenderung menurun. Hari pertama menyentuh angka 800 dan saat ini di per kemarin itu ada 200 pelanggaran. Nah, memang kalau dari informasi dari Pak Argo sendiri antisipasi sudah dilakukan untuk bisa menertibkan masyarakat yang sekiranya masih membandel begitu untuk pergi keluar wilayah Jabodetabek dengan mengikuti ke truk ataupun kendaraan logistik, yakni dengan menggunakan random checking begitu, terutama untuk truk barang. Oleh karenanya masyarakat diminta lebih sadar dan juga lebih disiplin melakukan protokol kesehatan dan juga tentu saja untuk tidak mudik terlebih dahulu supaya kita bisa mempercepat pemutusan mata rantai COVID-19 ini menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat, terutama untuk garda terakhir kita untuk bisa memutus mata rantai corona ini, yakni adalah tenaga medis.